dan langsung menghadap Ka'bah, dan Nabi SAW melakukan sholat di Ka'bah. Nabi kalau sholat di Ka'bah, sholat di antara hijr dan rukun, di antara hijr dan rukun. Nabi pun SAW sholat, mereka pun memperhatikannya. Kemudian faftatahan Nabi SAW bi surah An-Najm. Nabi pun membuka sholatnya dengan apa? Dengan surat An-Najm. Mereka pun terus memperhatikan dan mendengarkan. Biasanya mereka nggak mau mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Kenapa? Mereka terlena takutnya, terpesona. Dan mereka saling menasehati satu sama lain untuk jangan dengerin Muhammad baca Quran. Allah kisahkan omongan mereka ini di dalam Al-Quranul Karim. La tasma'u li hadzal Qur'ana wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian dengar Al-Quran itu dan bermain-mainlah, yakni palingkan perhatian, takutnya kalian taghlibun, jadi keder, yakni terpesona, jadi kena sama pesonanya Al-Quran dan Muhammad SAW. Mereka saling menasihati untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Namun pada saat itu qadarullah mereka mesti dengar Nabi Muhammad SAW membaca surah An-Najm. Rasul SAW membaca, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah sahib kalian, yakni Muhammad SAW, sesat ataupun gila sebagaimana yang kalian tuduhkanlah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, namun yang disampaikan adalah selalu saja wahyu yang datang padanya. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh makhluk yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yakni Jibril alaihis salam. Terus Nabi SAW membaca surah An-Najm. Di situ terdapat berita-berita kaum-kaum yang lalu yang besar, kaum-kaum yang Allah berikan kemajuan pada zaman mereka, namun tetap Allah hancurkan dengan azabnya dikarenakan kekafiran mereka dan penentangan mereka terhadap Rasul-Rasul dan Nabi yang Allah utus pada mereka. Di situ kisah Ad, Thamud, Nuh yang Allah hancurkan, nggak ada ampun. Karena apa? Karena penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Terus Nabi membaca surah An-Najm tersebut, dan mereka yang mendengar adalah bangsa Arab yang sangat memahami bahasa Al-Quran. Enggak? Bacaan Nabi pun mulai memikat hati mereka, sampailah Nabi kepada akhir-akhir suratnya. Azifatil azifah, sungguh telah mendekat hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, sungguh tak ada penolong pada saat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah kemudian kalian kaget mendengar berita demikian? yakni berita tentang kaum-kaum yang lalu yang Allah hancurkan karena kepengingkaran mereka terhadap para nabi mereka. Wa tadhakuna wa la tabkun, kemudian masih bisakah kalian terus tertawa dan tidak menangis setelah mendengar kabar demikian? Wa antum samidun, dan masih berani kalian berleha-leha, berlengah-lengah. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan ibadahilah hanya Allah. Nabi pun SAW langsung sujud. Itu kan ayat sajdah ujungnya. Nabi pun langsung sujud SAW di tempat. Kaum muslimin yang melihat sujud di belakang Nabi SAW, kaum musyrikin pun tak kuasa menahan diri mereka. Mereka pun sujud di tempat di belakang Nabi Muhammad SAW. Mereka sujud di belakang Nabi Muhammad SAW kepada Rabbnya Muhammad SAW. Ajib. In syi'ta faqul, in syi'ta faqul. If you wish, you can say. Kalau kau mau, kau boleh katakan. Sada'a jalalul Qur'an, inadal kufr wa kibriya'u syirk fi qulubihim. Al-Quran, keagungan Al-Quran menghantam kekeras kepalaan, kesombongan, syirik dan kufur di hati mereka, ila haddin lam yatamallaku anfusahum, sampai titik di mana mereka tak kuasa menguasai diri mereka sendiri. Mereka mengakui hal itu semua dan akhirnya mereka sujud di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Al-Qur'an, demikian Al-Qur'an. Dia memiliki keagungan, kemuliaan yang sangat besar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai saja Al-Quran ini kita turunkan di atas sebuah gunung batu, niscaya kau lihat atas gunung itu bergetar, tunduk, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin asbahat ba'dul qulubi qasiyah, namun sebagian hati menjadi keras.
Bidzunub, dikarenakan dosa-dosa, sehingga lebih keras dari gunung batu. Sehingga seringkali ketika disampaikan pada hati kita Al-Quran, sedikit pun kita tak bergetar mendengarnya. Ya, iya nggak? Kita dengar Syekh Musyari Rashid Al-Affasi ini ajib dengan dia. Oke? Yus'iduna ala al-huzn. Seringkali membantu kita untuk bersedih mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita faham. Apalagi dengar Syekh As-Saud Al-Baki, suara yang menangis, Muhammad Siddiq Al-Minshawi Al-Misri. Mendengar suara mereka ini melintir kita ketika faham apa yang mereka baca, kemudian seringkali menangis. Kebayang gak sih ketika mendengar Al-Quran yang bacanya mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah. Dan ini didengar oleh kaum musyrikin. Hati mana yang tahan? Nasallallahu alla yuhrimana hadza. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kita kehormatan, kemuliaan untuk berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya dan mendengarkan Al-Qur'an yutla. Al-Qur'an dilantunkan dengan mulutnya, melalui mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabar ini yang terjadi di Mekah, kabarnya sampai kepada Muhajirin Habsyah berbeda, berlebihan kabarnya nih nyampenya. Mereka taunya kaum musyrikin udah pada sujud di Mekah dan mereka semua udah masuk Islam tuh. Padahal setelah sujud wa ba'dahin setelah beberapa lama, after a while, setelah beberapa lama, Nabi pun bangkit dari sujudnya, kaum musyrikin pun bangkit dari sujudnya dan mereka mengingkari apa yang mereka lakukan. Madza fa'alna? What were we doing? Apa yang kita lakukan? Asajadna li Rabbi Muhammad? Did we bow to the Lord of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sujud kepada Tuhannya Muhammad? Apa yang telah kita lakukan sebenarnya? Tuh, mereka mengingkari apa yang telah mereka lakukan. Kekerasan, kesombongan, syirik kembali kepada hati mereka sehingga mereka mengingkari apa yang telah mereka lakukan dengan fisik mereka sendiri. Ya? Nah, kabar ini sampai ke Muhajirin Habasyah, nyampenya bahwasanya kaum musyrikin udah pada masuk Islam. Girang nggak? Mana kangen bener sama kampung halamannya. Dan mereka, Abu Ubaidah bin Jarrah terutama, terlalu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlalu dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibanding yang lain. Dan ini diakui oleh para sahabat. Bahkan ada satu kasus di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi ada sedikit keributan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oke? Kalau gitu perlu seorang hakim dong. Ya kan? Perlu seorang penentu yang dengar dari sini. Oke, kalau gitu siapa yang mau jadi penentu? Rasul usul, bagaimana kalau Abu Ubaidah biar kita jadikan hakim di antara kita? Lihat kehormatan untuk Abu Ubaidah, Rasul pun mengeluhkannya bahkan. Tapi Ummul Mukminin Aisyah berkata, tidak, dia terlalu mencintaimu, nanti terlalu pro padamu. Lihat, demikian mulianya Abu Ubaidah di sisi Rasul, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu hari ditanya, ayu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaih? Siapa di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya? Wahai Ummul Mukminin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, ya. Su'ila Aisyah, bahwasanya Aisyah ditanya, su'ilat, siapa ya sahabat Rasul yang sangat dia cintai, yang paling dia cintai siapa ya Ummul Mukminin? Abu Bakar, ayahku. Thumma man? Kemudian siapa? Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Tuh, satu kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab demikian. Terlihat betapa, agar kita tahu di mana posisi Abu Ubaidah di antara para sahabat yang lain. Iya enggak? Dan bahwasanya Khulafaur Rasyidin ini udah patokan luar biasa kan? Ya kan? Tapi berapa orang yang kenal siapa Abu Ubaidah? Yang andai saja hidupnya panjang, dia berada di jajaran Khulafaur Rasyidin, tapi Allah berkehendak lain. Ya? Akhirnya Abu Ubaidah yang rindu kepada Rasul, hari-hari bersama Rasul, menerima wejangannya, nasihatnya, ta'lim-ta'limnya, nggak tahan, pulanglah mereka bersama para muhajirin ke Mekah. Namun ketika mendekati Mekah,
tajalla bihimul amr, barulah mulai jelas kabarnya, oh bukan kaum musyrikin pada masuk Islam sebenarnya, begitu. Baru pada sebagian akhirnya mendengar berita sebenarnya, kembali ke Habasyah, sebagian terus melanjutkan perjalanan masuk ke Mekah malam-malam, bersembunyi-sembunyi masuk dan kembali ke Mekah, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in.